Halo semua, salam sehat. Kebersihan kamar mandi baik di sekolah dan di rumah sangat perlu diperhatikan ya teman-teman. Kamar mandi yang tidak bersih dan higienis adalah salah satu penyebab bakteri dan kuman dapat berpindah dan menimbulkan berbagai penyakit. Seperti penyakit saluran pencernaan yaitu diare dan muntaber, infeksi saluran pernafasan, dan penyakit kulit seperti gatal-gatal pada tubuh. Serta penyakit lainnya yang berasal dari bakteri, kuman, maupun virus. Pastikan kamar mandi bersih, higienis, dan nyaman dengan 5T. Tersedia air bersih, handuk bersih, dan sabun. Tersedia tempat sampah tertutup. Tidak terdapat noda kekuningan atau kerak. Tidak ada lumut dan lantai tidak licin. Tidak ada bau yang tidak sedap. Jika di luar rumah, pastikan kamar mandi terpisah antara laki-laki dan perempuan. Ingat untuk menutup keran air setelah menggunakan kamar mandi, siram toilet dengan air bersih, dan cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir setelah dari kamar mandi. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Tahukah kamu, mewujudkan kamar mandi yang bersih dan higienis adalah pilar penting dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Tidak hanya di sekolah, namun juga sampai ke rumah dan keluarga kita, untuk menghindari kita dari berbagai bakteri, kuman, dan virus. Ayo kita ketahui cara praktis untuk menjaga dan membersihkan kamar mandi kita agar selalu nyaman digunakan. Gunakan sarung tangan pelindung terlebih dahulu. Siram lantai kamar mandi dan toilet dengan air. Tuangkan pembersih khusus toilet dan kamar mandi ke bagian yang akan dibersihkan. Diamkanlah setidaknya 15 menit. Sikatlah permukaan kamar mandi dan toilet. Bilaslah kamar mandi dan toilet dengan air yang bersih. Jangan lupa untuk mematikan keran setelah digunakan dan selalu mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir setelah membersihkan toilet. Ayo, jaga kebersihan kamar mandimu agar terhindar dari bakteri, kuman, dan penyakit. Semua orang di Indonesia menghasilkan sampah, dan sampah menghasilkan masalah. Faktanya, Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Setiap jam, Indonesia menghasilkan 7.300 ton sampah. Berarti, dalam 1 jam, tumpukan sampah dapat menutupi setengah tinggi Monas. Timbunan sampah juga dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan karena dapat menjadi sarang nyamuk dan kuman. Oleh karena itu, yuk kita pelajari cara kelola sampah dengan 3 langkah praktis. Pertama, pilah sampah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti daun dan sisa makanan. Jenis sampah ini mudah terurai dan dapat dijadikan sebagai pupuk kompos. Sampah non-organik adalah sampah yang berasal dari olahan manusia seperti plastik, kaca, dan metal yang tidak terurai secara alami dan menumpuk di lingkungan jika tidak didaur ulang atau dimanfaatkan. Kedua, setelah sampah dipilah, buanglah sampah yang telah dikelompokkan pada masing-masing tempat sampah. Agar tidak ada kotoran dan kuman menempel di tanganmu, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir sehabis kamu memegang sampah. Mari kita jaga kebersihan baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan agar selalu bersih. Di sekolah maupun lingkungan, kita sering menemukan sampah plastik yang dibuang sembarangan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan banjir dan pencemaran lingkungan. Untuk mencegah hal ini, ternyata kita bisa menyalurkan sampah non-organik seperti plastik ke bank sampah agar sampah dapat didaur ulang dan memiliki nilai ekonomis. Bagaimana cara menyalurkan sampah ke bank sampah? Pertama, pilah sampah yang memiliki nilai ekonomis yaitu sampah non-organik. Selanjutnya, bawalah sampahmu ke bank sampah terdekat. Jika sekolahmu memiliki bank sampah, kamu juga dapat menyalurkan di sana. Kemudian, sampah akan ditimbang dan diberikan harga sesuai jenis oleh pihak bank sampah.
Lalu, kita akan menerima uang sesuai dengan jumlah dan jenis sampah yang disetorkan. Selanjutnya, sampah tersebut akan disetorkan oleh pengurus bank sampah kepada pelaku daur ulang. Ingat, bijaklah dalam menggunakan plastik. Gunakanlah plastik yang dapat digunakan kembali atau yang dapat didaur ulang. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air sehabis kamu memegang sampah. Mari kita bantu Indonesia dalam mengelola sampah dan ayo berikan nilai ekonomis pada sampahmu.